Hobimu apa? Tenis Pak. Oh iya. Pengalamanmu apa? Lawan Kundu Wijoyo Pak. Beliau kan kenal pemain nasional. Oh. Beliau tertarik, Mm-mm. diterima. Hmm. Panggil itu Sitorus. Hmm. Temani saya bertanding dengan TNI di Cibinong. Langsung dong. Oh. Panggil direksi. Iya. Siap. Menang atau kalah? Puji Tuhan, alhamdulillah menang. Wih. Untung ya. Pak Robert adalah seseorang yang sangat berpengalaman. Beliau bekerja selama 40 tahun di pengoperasian jalan tol. Kekerasan jalan, itu musuhnya ada 3 Bang. Apa tuh? Pertama air, yang kedua air, yang ketiga air. Betul. Jadi hujan kayak sekarang ini berat ya? Aduh, repot sekali. Oh. Repot sekali. Lubang itu maksimal 2 kali 24 jam ditambah. Wow. Tidak boleh ada lubang. Bapak tua tuh nggak terlalu ambisius ya. Oh gitu ya? Iya, jadi begitu kerja katanya baik aja. Kan pimpinan yang lihat kan. Iya. Pimpinan yang lihat, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Diangkat jadi kepala bagian. Yang penting juga kita ciptakan suasana kerja yang kondusif lah. Gimana tuh? Kami nggak ada jarak. Nggak ada jarak? Cuma dengan para kepala bagian satu level sampai ke petugas office boy itu nggak ada jarak. Masing-masing kalau nggak ada mereka kan kita nggak bisa kerja. Kami dulu di Cawang Tomang Cengkareng bekerja itu ibadah ya. Ibadah. Dan berprestasi itu indah. Wah. Ya, kalau ibadah kan ukurannya menyenangkan Tuhan, Iya. menyenangkan Allah kan. Iya. Ukurannya itu Bang. Untuk menyenangkan Tuhan, Allah, ya lakukan tugas kita dengan baik. Hai rekan Hive Intelligence, senang sekali bisa ketemu lagi di podcast. Saya Romora Edward Sitorus. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, bapak tua saya, yaitu abang dari bapak saya, Insinyur Robert Palito Sitorus. Apa kabar bapak tua? Puji Tuhan, sehat Bang. Sehat ya bapak tua ya? Wah, Sehat. makasih banyak udah boleh datang nih. Wah, luar biasa diberi kesempatan ya. Puji oleh Tuhan. Dr. Edward Romora. Bapak tua atau Pak Robert adalah seseorang yang sangat berpengalaman. Beliau bekerja selama 40 tahun di pengoperasian jalan tol. Karir beliau di Jasa Marga dan Hutama Karya sudah sangat panjang dan memenangkan berbagai penghargaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Hari ini kita akan belajar langsung dari beliau mengenai bagaimana memberikan pelayanan prima, bagaimana memimpin banyak orang dalam tekanan, dan bagaimana melakukannya untuk memberikan dampak lebih baik dalam pelayanan publik. Bapak tua, apa kabar? Puji Tuhan, sehat walaupun mendung, tapi kita bisa hadir di sini, kesempatan yang harus disyukuri, bisa bertemu dengan tim di sini. Dan mudah-mudahan Bapak tua bisa sharing knowledge, pengalaman-pengalaman hampir selama 40 tahun 40 tahun ya. di pengoperasian jalan tol. Ya, jadi mudah-mudahan bisa Bapak tua sampaikan. Siap Bapak tua. Ya Bang ya. Siap, senang banget nih Bapak tua. Bapak tua, ini aku baca pengalaman Bapak tua. Dulu Bapak tua kan SD, SMP di Pekalongan, Ya. kemudian Teknik Sipil UI, kemudian sampai menjadi pemimpin di Jasa Marga. Ini kan pengalaman yang luar biasa panjang, dan aku sangat tahu bahwa Bapak tua sudah menyentuh banyak sekali orang menjadi orang-orang yang hebat gitu ya, bisa berdikari, dan aku pengen banyak belajar nih Bapak tua. Tapi sebelum kita masuk ke pengalaman kerja Bapak tua nih, ingin tahu juga mengenai bagaimana masa kecil Bapak tua, sekolahnya di mana, kemudian mungkin apa yang paling disukai. Ya. Makasih Bang. Jadi Opung, bapaknya Bapak tua ini kan tentara. Jadi sejak usia 5 tahun Bapak tua ini sudah di Jawa Tengah. Sehingga dari SD, SMP, SMA
itu di Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan. Hmm. SD-nya SD Pius. Oh, Sebelumnya SD Kristen di Purwokerto sampai kelas 2. ya. Kelas 2 sampai lulus SD di SD Pius di Pius. Pekalongan. Kemudian lulus SMP Negeri 1 di Pekalongan juga. Oke. Masuk SMA Negeri 1, lulus di Pekalongan juga. Jadi sampai SMA Bapak tua itu di Pekalongan. Baru setelah itu merantau kan Betul. ke FTUI. Oh. Ya, dari masa kecil bergaulnya dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat saya Pekalongan. Jadi di rumah pun kita banyak bahasa Jawa. Oh gitu ya? Kakak-kakak ya. Bapak tua bisa bahasa Jawa? Sakit toh Mas. Oh iya. Yang lucunya kita berbahasa Jawa ke kakak. Tapi ke bapak, Ke ayah Pak saya. Rudolf, Iya. itu nggak tahu kenapa bahasa Indonesia. Padahal bapak saya bisa bahasa Jawa kan? Iya, jadi kemarin kami analisa juga. Oh iya ya, kita kok ke Bapak Mora, Opureli Doli sama Ermita, si Apuden itu bahasa Indonesia. Karena kita anggap masih kecil, nggak bisa bahasa Jawa, hingga kita bahasa Indonesia. Itu unik itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang ke Bapak bahasa Indonesia. Oh iya ya. Kalau ke kakak-kakak bahasa Jawa, ngomong Jawa. Jawa halus juga bisa. Halus, ya halus-halus. Bukan kromo inggil ya, Oh. dari bahasa Jawa lah, bahasa pergaulan. Wah, luar Ya, biasa Pak. tenanan nih Pak. Bapak tua. Iya bersyukur. Selama Bapak tua SD sampai SMA tuh bisa masuk teknik sipil UI kan tuh luar biasa ya, sangat bagus sekali ya bisa masuk UI. Apa juara 1 terus? Juara-juaranya malah di SD. SMP persaingannya banyak. Oh gitu ya? Ya, teman-teman SMP jago-jago, Iya. SMA jago-jago. Iya. Nah, puji Tuhan pada saat itu Bapak tua setelah lulus SMA diperintahkan nih oleh Opung Doli. Kau ikut bimbingan tes. Jadi Bapak tua ini bimbingan tes di Bandung, Santoso Saud. Dari Pekalongan naik motor saya. Vespa merah kan? Oke. Sampai di Bandung kita ikut bimbingan tes di sana. Stay di sana dong? Iya. Oh. Hampir 2 bulan itu. Setelah lulus SMA. kelas 3 ya? Ya, lulus SMA. Puji Tuhan di sana ada rumah tulang di Cimbeluit di atas tuh. Ranca Betang. Jadi kita di situ naik mosa. Nah, itu mungkin di situ kita karena bimbingan tes itu kan memang sangat efektif ya. Iya, betul. Betul diperlengkapi, dibekali bagaimana kita bisa mengisi jawaban-jawaban itu dengan benar dan cepat. Kalau benar aja kan bisa semua. Iya ya. Betul ya? Iya, tapi kalau lambat ya. Iya, satu soal mungkin mestinya bisa kita 1 menit, di situ harus 30 detik. Sehingga kita dilatih lah. Puji Tuhan, Iya. diterima di FTUI dan tinggal lagi-lagi di rumah saudara. Wah. Bapak udah torang. Oh. Bapak udah terang yang di Pramukasari 4 dan setelah itu di asrama. Nah, tinggal di asrama Pegangsaan Timur 17 itu membekali Bapak tua juga bergaul dengan seluruh saudara-saudara kita dari hampir seluruh Indonesia. Dari Batak banyak tuh. Palembang, Padang, Jawa. Itu membuat pergaulan Bapak tua makin luas dan semua orang yang di asrama itu betul-betul perantau yang ingin sukses. Wow. Bapak tua menyaksikan itu bagaimana teman-teman dulu tetangga-tetangga kamar yang kemana-mana jalan kaki, nunggu kiriman dari orang tua. Tapi sekarang banyak yang sudah jadi direktur, profesor, doktor, luar biasa. Perantau-perantau itu luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Beda emang jiwa perantau itu. Jiwa perantaunya betul-betul datang untuk belajar
dibekali orang tua mungkin sangat-sangat terbatas, belajar, berhasil, dan betul-betul berhasil, Bang. Ya. Betul-betul berhasil. Saya, aduh, hebat sekali itu pengalaman di BKT. Pondok Gede Timur kan, kita di asrama sana. Walaupun sekarang asramanya sudah nggak ada. Oh, Iya. beda Di ya. hotel sekarang. Oh. Itu Bang, jadi bersyukur perjalanan sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, bisa Bapak Tua lewat ini berkat kasih karunia Tuhan lah. Ya. Ya. Waktu dari kecil aku pengen kembali sedikit Oke, lagi ya. Bapak Tua. Bapak Tua kan memang di keluarga tuh pemimpin ya. Artinya banyak lah yang jiwanya pemimpin di keluarga, tapi Bapak Tua juga punya rasa kepemimpinan yang baik gitu. Artinya mengayomi, juga membuat suasana energinya positif gitu ya. Masuk sih. Benar, Bapak Tua. Ya. Bisa. Apakah bagaimana Bapak Tua mungkin apakah dari kecil sudah terbiasa memimpin adik-adik atau nakal atau sebenarnya gimana? Boleh cerita nggak? Iya. Mungkin kan ada yang bilang, oh ini pasti dari kecil udah baik banget. Mau ngomong baik malu dipanggil kakak kan. Karena dulu Bapak Tua terkenal paling. Wah. Tapi puji Tuhan momentum yang buat Bapak Tua mungkin berubah pada saat SMP menghantar opung yang akan kembali ke Seskoat, Bandung, berangkat naik kereta api. Oke. Jadi rumah kita di Pekalongan, Jalan Merdeka 21 itu tepat di depan stasiun. Jadi pada saat itu opung kan bawa koper, ada tas kecil, Bapak Tua ikut kantor ke stasiun. Itu nyebrang aja Bang. Nah pada saat nyebrang itulah mungkin sekali-sekalinya opung itu ngasih nasihat. Mungkin sekali-sekalinya loh. Mungkin Mora juga. Iya. Biasanya ngajak jalan-jalan. Nah, Lito, manggilnya kan Pak Lito ya. Kau jaga kakak-kakakmu, adik-adikmu ya. Itu aja. Itu ada kata-kata yang opung sampaikan dan sampai sekarang masih Bapak Tua ingat dan terus terang Bapak Tua lakukan. Ya, apalagi kita di Pekalongan, saat di Pekalongan itu opung buru itu pindah kemana-mana. Jadi nggak di satu rumah aja ya? Jadi rumahnya rumah dinas, kemudian kita bersyukur ada rumah di Bendan, Kurinci 45. Kita tinggal di situ, opung bertugas di Salatiga, Pekalongan, bukan Pekalongan ya, Pekalongan kita sama-sama, tapi nggak lama itu, waktu di Kodim 0712, tapi setelah itu opung muter. Waktu itu opung sebagai komandan Kodim, kepala staf brigif, komandan Rindam, Korem, muter terus. Tapi kami tetap di Pekalongan. Pekalongan. Nah, bayangin kan anak tentara ditinggal orang tua. Tapi ya karena pesan tadi ya, kita jaga. Nggak kebayang kalau Bapak Tua begajulan gitu kan. Pasti adik-adik kan ikut begajulan. Iya, benar-benar. Itu aja Bang. Itu aja ya. Ya, dan bersyukur juga opung guru yang sering memberi nasihat, bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Karena kalau rapot tidak baik, yang marah tuh opung guru. Apa nih? Oh iya ya? Opung merah. Iya. Opung doli sih gini-gini aja. Iya. Itu mungkin satu momentum juga. Dan betul opung doli ini bagaimana menyenangkan anak-anaknya. Ya. Jadi kita kalau opung doli datang bertugas dari luar kota, aduh senang kali. Jarang-jarang memang pulang ya? Seminggu sekali paling. Wow. Sabtu datang, Minggu, Senin pagi udah balik lagi. Wah, berat juga ya? Iya, ke Salatiga, ke Magelang. Nah di sanalah kita diajak jalan-jalan. Biasanya ngapain aja tuh? Muter-muter aja, Seng. Muter-muter aja. Muter-muter aja?
Jadi kalau kita nggak diajak jalan-jalan, kita protes. Dino Minggu sing paling nek. Jadi seolah-olah hari Minggu nggak jalan-jalan. Itu ada lagunya tuh bang. Oh. Dino Minggu sing paling nek. Ada lagunya. Ada lagunya. Jadi Opung bawa kita jalan-jalan lah. Astaga, dibuat lagunya ya. Naik gas dulu kan mobilnya gas. Iya. Kita jalan-jalan. Jalan-jalannya sederhana. Jadi ke tempat perkebunan teh, kita bawa makanan sendiri, berhenti di pinggir jalan. Kita pasang tikar, makan. Itu kenangan luar biasa tuh. Iya ya. Nah, pengalaman lagi, Bapak tua kan dari 9. Iya. 9, Bapak tua Keluarga. 9 bersaudara ya? 9 bersaudara, ada 2 yang meninggal di usia muda. Hmm. Dimakamkan di Prokerto dan Pekalongan. Jadi yang besar ini ada 7. Bapak tua nomor 4. Bapak tua nomor 4. Dan pada saat SMP paling banyak diajak Bapak tua, karena naik sepeda. Maksudnya diajak ini jalan-jalan? Berburu dulu. Berburu? Kalau nggak naik sepeda, naik Vespa. Jadi adik-adik yang lain ditinggal? Itu alasannya agak susah tuh dijelaskan. Mereka protes itu bang. Oh iya. Protes. Kenapa? Karena apa? Karena begitu selesai berburu, Iya. Berburu apa? jalan-jalan, kita pakai BSA. Dulu masih boleh 5,5 kan. Nah, mungkin klarifikasi Bapak tua, kenapa Bapak tua yang diajak? Karena yang kuat memingkul hasil buruan. Hasil buruan dan senjatanya kan berat, Bang. BSA 5,5 itu berat. Jadi klarifikasinya itu. Jadi kakak adik-adik jangan iri lah. Jangan iri. Karena gini, Bang. Jadi setelah kita berburu, ada dapet sih. Terutama tupai, Bapak tua diajak makan ya. Mie goreng. Waduh itu. Sampai sekarang Bapak tua masih kerasa ya. Masih ingat dan masih kerasa. Itu ada tempat rumah makan di samping bioskop Wajar. Kalau kan kita makan di situ. Wow. Wah, 2 aja. Astaga, romantis ya. Romantis. Porsinya seperti ini. Wow. Dan ternyata itu baru Bapak tua buka ke kakak sama adik-adik setelah kita dewasa. Makan setelah mie-nya itu ya? Iya. Langsung protes kan ke bapak kan. Bapak gimana sih? Kok hanya Lito aja yang diajak makan mie? Kami kan hanya berdua naik motor. Terus nggak ada uang dulu gitu kan. Gantian lah gitu kan. Langsung Bapak tua, oh iya itu di situ. Jadi pembicaraan dialihkan. Itu pengalaman luar biasa. Dan ini klarifikasinya kakak-kakak adik-adik karena senjatanya berat. BSA jadi saya yang diajak. Luar biasa, ini pengalamannya seru banget ya. Wow. Masa kecil itu loh. Dan ya bersyukur sampai sekarang kami kompak. Ya dari kakak paling besar kan dengan Layuta Barat Mahinan, kompak ingatan baik. Terus kakak nomor 2 dengan Laitodo, kakak sudah nggak ada, tapi kami kompak. Dan yang ketiga dengan Laya Panjaitan, Mbak Lam ya. Tadi pertama Mbak Pur, Mbak Mar, Mbak Lam. Manggilnya kan Mbak kan? Mbak ya, bukan Ito ya? Bukan. Astaga. Mbak Lam dengan Laya Richard Panjaitan, kami kompak. Dan keempat kan Bapak tua dengan Guru Nirajai, Linda Pangabean, penolong sepadan, pendoa syafaat. Wah, luar biasa. Ya, dan yang kelima Bapak, ya, dengan Prof. Ya, Pureli Boru. Dan kami kompak. Dan yang sebelumnya Dr. Freddy. Dr. Freddy. Nomor 5 Dr. Freddy. Nomor 5 Dr. Freddy. Anggi Boru itu sudah mendahului, kami kan kompak. Luar biasa ya. Kami nomor 6 Bapak ya, Rudolf. Terus yang paling kecil Ermita dengan Ledamo itu pun kami kompak. Puji Tuhan, mungkin ini berkat yang
Tuhan beri kepada keluarga kami, keluarga kita ya. Ya, keluarga ya. Kita katakan Parma Katru karena memang didikan opung guru seperti itu. Kita harus saling membantu, saling mendoakan. Kalau ke Bapak Tua tadi, waktu nasihat dari Bapak Opung itu ya itu aja di waktu mau ke pergi stasiun itu kerja, aja. Jaga kakakmu dan adik-adikmu ya, itu aja. Iya. Menarik Sampai banget. sekarang, puji Tuhan. Menarik banget Bapak Tua. Ada pengalaman unik nggak dengan mungkin Bapak Tua Keisha atau Bapak yang mungkin nakal gitu terus berantem terus mungkin atau apa gitu dengan Bapak Tua yang bisa di-share? Ya, dengan kakak-kakak pasti Kakak-kakak baik-baik. juga ya? Oh. Kakak-kakak pasti baik. Ada 3 kakak baik-baik, Mbak Pur, Mbak Mar, Mbak Lam baik-baik. Nggak ada konflik ya? Waktu kecil ya? Berantem biasa lah. Berantem biasa ya? Dan si kecil Ermita yang sekarang di Wina juga baik. Dengan Bapak Keisha dan Bapak Mora baik. Ya, mereka manut ya? nggak berani ngelawan. Takut berarti? Iya, kalau ngelawan dijita, tak. Dijita. Walah, iya. Jadi, ya pengalaman itu membuat kami sampai dengan saat ini, kalau berkumpul, Bang, kami menceritakan masa lalu itu tetangga kami, istri kami, sampai hafal. Karena kami menceritakannya dengan ketawa-ketawa. Oh iya ya, kita dulu gini ya, kita dulu ya, kamu dulu bandel banget dulu katanya. Bilang ke Bapak Tua, bandel. Tapi puji Tuhan sekarang kan nggak bandel, saya bilang. Baik ya. Itu pengalaman itu, dan ya bersyukurlah ya. Mora bisa lihat sekarang bagaimana kebersamaan kita tetap kita jaga, dan kita terus berdoa ya supaya berkat kebersamaan keluarga Megatruh ini bisa terus kita jaga. Amin. Ya, generasi penerus lah, mulai dari Windo, ya kan, dari Fitri, Sandy, Mora, Marco, Stefan, Keisha, Joel, dan anak-anak yang berikut sampai dengan di Mima itu tetap harus kompak. Amin. Ya, di Bapak Tua 3, Mora, Marco, Stefan. Mudah-mudahan tetap bisa. Harus berusaha juga sih, Bang. Harus berusaha ya? Harus berusaha ya, jangan mengalir begitu aja. Ada kebiasaan yang membuat makin erat nggak Bapak Tua? Atau memang berjalan dengan natural aja? Kita sekarang ini kebetulan ada WhatsApp group. Itu minimal di situ. Oh, minimal. Kita harus saling menyapa. Ya, saling menyapa lah ya. Bulan ada firman Tuhan yang di-share oleh Amang Guru Richard Panjaitan, itu kita renungkan dan laksanakan dengan baik. Dan pada saat komunikasi seperti itu ulang tahun ya, Bang. Ini ada juga, kalau kita ingat masih kecil tadi waktu SMA, setiap ulang tahun kita itu ada tradisi memutar piringan hitam. Lagunya Lili Suryani. Wah, itu kita yang ulang tahun. Oh iya. Gitu ya. Jadi tradisi sekarang WhatsApp lu. Oh iya. Dan puji Tuhan masih sering bertemu lah ya di acara-acara ulang tahun dan acara-acara Natal, tahun baru kita kumpul, acara-acara pesta pernikahan. Iya ya, sangat-sangat. Ntar Didi, dekat banget ya. Makasih Bapak Tua udah datang ya. Kita bisa datang. Kemarin yang terakhir mengantar Ananda Mira ke Belanda, kita bisa hadir. Itu rasanya ya disitulah keluarga itu. Ya, kita terus jalin ya, Bang ya.
Dan Terima kasih Bapak Tua. yang saya lihat juga kemarin ulang tahun Kak Sandy. Oh iya. Itu luar biasa. Paupu semua. Dan saya lihat Dr. Edward Romora joget-joget. Nggak kuat ya karena udah pengen dari dulu akhirnya joget ya. Itu kan lepas kan? Lepas, Lingkungan seperti itu kan mungkin nggak semua bisa didapatkan di mana-mana, tapi itu Betul. lepas. Lepas. Ya komandan di sini. Dipaksa juga sih. Iya, itu Bang untuk masa kecil Bang. Gitu lah. Wah, terima kasih untuk sharingnya Bapak Tua. Ini jadi pelajaran juga buat kami yang Iya, sekarang ini tetap ada kan usaha. semuanya serba digital nih Bapak Tua. Iya, Tadi iya. ternyata dengan WhatsApp juga sebenarnya bisa mengeratkan ya. Bisa. Eh, Setelah Bapak Tua lulus, ini kan Bapak Tua kerja di beberapa tempat, di konsultan, dan setelah itu Bapak Tua akhirnya lama, 40 tahun di Jasa Marga dan Utama Karya. Ini kan karir yang panjang ya. Iya. Kalau zaman sekarang itu Bapak Tua seringkali karir itu cuman 2-3 tahun udah pindah lagi. Pindah lagi. Boleh cerita nggak gimana Bapak Tua dulu masuk ke Jasa Marga perjuangannya, kemudian apa yang buat Bapak Tua itu merasa ini tempat Bapak Tua berkarya? Iya. Sebelum Jasa Marga, Bapak Tua di konsultan PT Encona. Ya, itu di sana 2 tahun. Kemudian ada kesempatan Jasa Marga membuka lamaran kan Bang. Ya, kami Bapak Tua lihat, jadi perusahaan kan termasuk baru. Jalan tol itu baru pada saat itu Jagorawi pertama ya. Tahun berapa? 78 pertama kali ada tol itu Jagorawi. Jadi kita bersama teman-teman daftar lah. Iya. Daftar, beberapa teman mendaftar, kebetulan tidak semuanya diterima. Nah, itu Bapak Tua sangat bersyukur bisa diterima di Jasa Marga, berkarya lah. Walaupun tadi, jangan-jangan gara-gara tenis itu. Oh, gimana itu ceritanya Bapak Tua? Yang tadi? Oh, yang tadi. Iya, jadi pada saat wawancara, Direktur Operasional Pak Jainal Abidin Aziz, hobimu apa? Ya itu biasa pas wawancara ya. Tenis Pak. Oh ya, pengalamanmu apa? Ditanya tadi. Lawan Kundu Wijoyo Pak. Beliau kan kenal, pemain nasional. Itu syukur gak ditanya skornya Bang. Skornya berapa? Kalau ditanya skornya kan lain masalah kan. Ya. Beliau tertarik, diterima. Terima. Pada saat masuk ditanya ke pengurus tenis Jasa Marga. Panggil itu si Taurus. Temani saya bertanding dengan TNI di Cibinong. Langsung dong. Memanggil direksi. Iya. Parwet dicari Pak Jainal Abidin. Mau diajak main tenis tanding. Cibinong siap. Berangkatlah. Berangkat sampai sana. Menang atau kalah? Double. Diajak double. Oh iya, Pak sama dia? Abidin Amis, iya, sama Pak Direksi. Puji Tuhan, alhamdulillah menang. Wih, untung ya. Nah, masuk ke teman-teman ada yang operasi, pengelolaan, ada keuangan, Bapak Tua di pemeliharaan. Pemeliharaan dari pusat ditempatkan pertama di cabang Jagorawi, Bang. Oh, Jagorawi. Jagorawi itu kurang lebih 40 km di pemeliharaan karena Bapak Tua bersyukur dapat pekerjaan. Bapak Tua melaksanakannya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Sehingga Bapak Tua tim yang ada di Jagorawi, pertama Bapak Tua itu kalau mungkin kepala subbagian, sekarang mungkin asisten manajer mungkin satu level itu ya. Sudah ditanggung jawab kepala subbagian jalan jembatan. Nggak tahu karena nggak ada orang disuruh merangkap ke jabatan yang lain. Kasubag gedung listrik, menyangkap mechanical electrical. Jadi mestinya 3 dijabat oleh 3 kasubag dikasih Bapak Tua semua. Gajinya nambah? Harapannya begitu. Tapi karena ucapan syukur tadi Bang, jadi Bapak Tua tetap jalani dengan baik. Kemudian karena banyak di masing-masing itu di Kasubag mungkin ada 4 kepala urusan.
keempat kepala urusan, 12. Mm. Bapak Tua pada saat itu dalam tanda petik menciptakan satu form yang menurut Bapak Tua itu penting ya. Iya. Jadi membuat forum RKHR, Hmm. rencana kerja harian dan realisasi. Oke. Isinya apa? Isinya adalah teman-teman kepala urusan tadi apabila akan ke lapangan, karena mereka ke lapangan, Oh. dia harus mengisi formulir tadi. Ya. Rencanamu apa, Mas? Ini apa, ini. Terus karena Bapak Tua juga selalu melakukan inspeksi, Bapak Tua tahu di kilometer 20 umpamanya ada pohon yang tumbang umpama. Wow. Nah, kepada kepala urusan pertamanan, tolong Pak, ini kilometer 20 ada pohon tumbang, perbaiki. Jadi seperti itulah. Ya. Jadi komunikasinya di forum itu. Ya. Besok hari dia menyampaikan RKHR sampai dengan realisasi. Oh. Itu sederhana sekali. Iya. Jadi dipantau terus perkembangannya, progresnya. Bapak Tua juga dalam tanda petik hafal sepanjang Jagorawi itu mana yang ada retak, mana yang dinding yang kan jauh banget itu ya. Bapak Tua inspeksi yang minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali bawa mobil sendiri, kijang. Oh iya ya. Kijang ya. Terus pakai dulu kan ada kayak rekam ya. Betul. Kilometer 15 rumput panjang-panjang. Oh, direkam di voice recorder. Iya betul. Kemudian tadi kilometer 20 ada tanaman rebah, rekam, muter, sendiri. Nah, sampai di kantor Bapak Tua salin tuh. Jadi Bapak Tua punya masing-masing urusan ada activity plan-nya. Ya, activity itulah yang Bapak Tua sampaikan ke kepala urusan saat mengisi RKHR. Itu efektif sekali. Efektif sekali sehingga ruas kita tidak boleh ada lubang karena SPM-nya, standar pelayanan minimalnya kan tidak boleh ada lubang. Betul. Begitu ada retak, silen, Bapak Tua bilang gitu. Kenapa? Kalau perkerasan jalan itu musuhnya ada 3, Bang. Apa tuh, Pak? Pertama air, yang kedua air, yang ketiga air. Betul. Jadi hujan kayak sekarang ini berat ya, Bu? Kalau perkerasannya banyak crack, banyak lubang, aduh repot sekali. Repot sekali. Makanya Bapak Tua inspeksinya harus detail. Ada crack ya, retak. Iya, retak betul. Retak, rambut. Tim itu sudah bawa material namanya aspal cair yang. Jadi seperti ini retak, kasih aspal cair teh. Selesai ketutup itu. Iya. Airnya kan nggak masuk. Betul, nggak tambah parah ya. Tambah parah. Karena kalau air masuk, pumping, terjadilah lubang. Betul. Bapak Tua paling anti itu. Itu Bapak Tua terapkan di semua ruas, termasuk yang terakhir di akses Tanjung Priok. Jadi tidak boleh ada lubang. Karena repotnya seperti sekarang kan. Betul. Dan ada ketentuan di SPM, standar pelayanan minimal, yang ditetapkan oleh Kementerian PUR nomor 16 tahun 2014, lubang itu maksimal 2 kali 24 jam ditambal. Wow. Tidak boleh ada lubang. Nah, itu udah dari dulu ya? Dari dulu. Keren 2014 sih. ya. 2014 ya? Oh. Ya, 2014 ditetapkan. Dan selama Bapak Tua di Jagorawi, Tangerang, Cikampek, dan terakhir di akses Tanjung Priok Tamakarya itu bila perlu 1 kali 24 jam ya kita selesaikan. Kita bikin tim. Wow. Luar biasa Bapak. Ya, itu menyenangi pekerjaan. Kemudian Bapak Tua tuh nggak terlalu ambisi sih ya. Oh gitu ya? Iya, jadi begitu kerja baik aja. Kan pimpinan yang lihat kan? Iya. Pimpinan yang lihat. Ya puji Tuhan, alhamdulillah diangkat jadi kepala bagian, kepala bagian pemeliharaan, kepala tahapannya Bang ya. Kebetulan urutannya bagus nih. Call sign dari pemeliharaan itu 301. Kemudian dipindah ke tol Cawang Tombang Cengkareng menjadi kepala bagian lalu lintas. Itu call sign-nya 201.
call center radio komunikasi. Oh. Nah kemudian naik menjadi kepala cabang, call center zero. Capek zero. Iya. Itu tingkatnya 301, 201, 101. Oh. 101 itu kepala bagian transaksi. Baru zero. Legowo aja kerjanya Bang, nggak ngoyo. Iya ya. Karena pekerjaan-pekerjaan di jalan tol, menurut Bapak Tua ya, di seluruh BUJT sama. Sama kan. Ada jalan, Betul. nggak boleh ada lubang. Iya. Supaya kecepatan rata-rata tercapai. Kemudian ada transaksi. Ya kan? Ada patroli. Semua, kalau menurut Bapak Tua itu, SOP atau prosedur dan instruksi kerjanya sama. Udah pakem ya. Pakem. Dan kita harus patuh kepada SPM. Standar Perusahaan pelayanan. ya, pendanaan tahun 2014 tadi. Sama. Hanya sekarang bagaimana kita meng-create, kita membangun teamwork yang baik supaya mereka sama-sama. Oke. Betul. Harus sama, itu saya bilang ke mana-mana. Teman-teman sama. Sekarang bagaimana kita membangun teamwork agar SPM tercapai. Sehingga tadi kan Bapak Tua waktu di Tangerang, puji Tuhan alhamdulillah bisa cabang terbaik seperti itu. Kita kerjasama. Cabang terbaik seluruh Indonesia ya? Iya, tahun 2005 dianugerahkan tahun 2006. Wah. Penilaiannya bagus sekali datang. Pada saat itu pun petugas operasional terbaiknya paling banyak dari Jakarta Tangerang, Janger. Iya. Bangun teamwork aja Bang. Iya. Wah itu menarik Bapak Tua. Soal bangun teamwork ini, bangun tim yang kecil itu nggak gampang. Apalagi tim yang gede Bapak Tua. Mengatur manusia kan katanya perlu seni juga Bapak Tua ya. Nah, bagaimana nih Bapak Tua dalam memotivasi anak buah atau tim atau rekan-rekan supaya mereka mencoba melakukan yang terbaik, bukan hanya sekedar selesai atau bahkan nggak selesai gitu. Ada nggak reward punishment atau pendekatan Bapak Tua yang unik yang pernah Bapak Tua kerjakan? Yang unik kita tadi kan kita mengatakan bahwa berangkatnya bersyukur, alhamdulillah dikasih kepercayaan, kita bangun teamwork dan yang penting juga kita ciptakan suasana kerja yang kondusif, Bang. Gimana tuh, Bapak? Kami nggak ada jarak. Nggak ada jarak? Dengan para kepala bagian satu level sampai ke petugas office boy itu nggak ada jarak. Masing-masing kalau nggak ada mereka kan kita nggak bisa kerja, kantor nggak bersih. Kita tetap hargai mereka dan kita bangun semangat mereka bahwa teman-teman semua punya kesempatan meniti karir lebih tinggi. Kita kasih semangat, Bang. Kita kasih semangat, kita kasih contoh, dan kita beri juga coaching. Penting kan? Apa itu coaching, Bapak? Coachingnya begini, Bang. Jadi di Jasa Marga dulu, bukan dulu ya, mungkin sampai sekarang masih ada pemilihan petugas operasional terbaik. Petugas operasional terbaik. Yang tadi Bapak Tua bilang, tahun 2005, cabang Bapak Tua itu paling banyak. Nah, satu saat Bapak Tua masuk ke sebelum pemilihan tadi ke Jakarta Tangerang, Pak ini sudah berkali-kali ikut nasional, tapi nggak lulus-lulus, nggak bisa tembus menjadi terbaik nasional. Kan masing-masing cabang ada usulnya nih, Bang. Betul. Saya lihat kenapa ini anaknya baik kok. Akhirnya latihanlah presentasi ya di depan saya, presentasi di presentasi, kemudian saya lihat cara presentasinya, materinya bagus, hanya cara menyampaikannya itu kayak menggurui. Tolong ya perbaiki sikapmu untuk caranya begini-begini. Kan kamu yang diuji, kan dengan santun, menjawab dengan santun. Ya puji Tuhan, alhamdulillah terbaik nasional ya. Wah. Jadi kita harus kasih contoh coaching. Betul. Berarti hasil yang bagus juga memang harus diikuti dengan komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik, betul. Karena
Saingan kan banyak Bang. Hmm. Kemampuan teknis itu iya, tapi cara menyampaikan kan kita harus lihat. Betul banget. Wah, Iya kan Bang? menarik banget. Terima Ya, itu kasih. yang akhirnya menjadi terbaik, memang terbaik. Dan ya kira-kira lah kita bekerja dengan ada istilah kami dulu di cabang Tomang Cengkareng bekerja itu ibadah yang Ibadah. dan berprestasi itu indah. Wah. Ya kalau ibadah kan ukurannya menyenangkan Tuhan, Iya. menyenangkan Allah kan, Iya. ukurannya itu Bang. Iya. Betul ya? Betul, betul. Jadi betul. kita bersyukur Allah, Tuhan memberi kita kepercayaan menjadi seperti Monas sekarang. Untuk menyenangkan Tuhan, Allah, ya lakukan tugas kita dengan baik. Itu kan prinsip. Iya. Bapak Iya. Tua sampaikan selalu itu ke teman-teman di lapangan. Teman-teman, kalian kan sudah bersaing dari puluhan ribu orang menjadi petugas operasional. Yang terakhir di ruas Betung, Tempino, Jambi. Bersyukur, lakukan terbaik. Karena udah dipilih, Allah, yang milih Allah loh. Kalau kita bekerja dengan baik, Allah senang. Prinsip, Bang. Prinsipnya ya. Bekerja itu ibadah, berprestasi itu indah. Itu Bapak Tua minta dari Pak Toto Asmara. Oh. Pak Toto ya, Pak Toto. Ya, jadi beliau itu pada saat ngasih ceramah di cabang-cabang Tomang Cengkareng, selesai ceramah, Pak boleh izin itu menjadi moto kami. Dikasih. Oh, wah luar biasa. Bekerja itu ibadah, agama apapun ya, berprestasi Itu indah. Keren. Bersyukur Bang bisa melewati itu semua. Operasional jalan tol itu kan layanan. Tadi kan standar pelayanan minimal. Betul. Paling pas ya servant leader lah, servant leadership lah. Ada yang dulu berkarir sebagai petugas pengumpul tol, petugas sentral komunikasi, berkarir bisa menjadi direksi. Wow. Direksi anak perusahaan itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Nah itu kalau kita lihat, jadi memang mereka mencintai pekerjaannya dulu. Mencintai. Ada passion terhadap pekerjaannya, dia lakukan SOP-nya dengan baik. Orang yang menilai kan, pesan orang tua, opung, jangan neko-neko lagi. Dia bersyukur, alhamdulillah sama dengan peran inang tua. Pak jangan neko-neko. Oh. Sama persis. Gak pernah minta, ini uangnya kurang nih, mungkin neko-neko dikit deh. Enggak, bisa lihat sendiri. Iya. Cara berpakaian juga itu saja. Melakukan semuanya itu harus diawali dengan ucapan syukur. Pekerjaan apapun yang dikerjakan diawali dengan ucapan syukur. Lakukan dengan sukacita. Sama tadi, bekerja itu ibadah kok. Iya kan? Kalau ibadah kan ukurannya Tuhan. Iya. Jadi jangan kita nggak ada yang lihat gue melakukan yang nggak baik. Lebih jangan.